Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jenal Arifin. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya mau bikin tutorial cara prospekan ya kawan-kawan. Nah barusan alhamdulillah ada yang masuk database atau bisa disebut juga calon reseller. Barusan masuknya itu jam 07.29 atau setengah 8 gitu. Nah setelah ini database dari TikTok ya kawan-kawan semuanya. Nah setelah itu kita harus jawab dengan seramah mungkin ya, sebaik mungkin gitu. Nah jadi untuk tahapannya seperti ini, sama kawan-kawan bisa ditiru juga, atau enggak kalau misalkan mau pakai skrip ini nanti tinggal japri ke saya ya, insya Allah nanti saya sharekan untuk skripnya. Nah jadi usahakan kita harus mengetahui dulu namanya siapa dan dari mana asalnya gitu kan. Nah nanti mereka bakalan ngelihat dari promosi kita atau postingan kita. Nah makanya untuk postingan, untuk promosi itu jangan sampai berhenti ya, karena itu salah satu pasar kita ya. Kalau misalkan kita pengen banyak calon resellernya, pengen banyak databasenya, berarti kita jangan sampai telat promosi, jangan sampai ketinggalan gitu kan untuk posting ya. Nah ini alhamdulillah berkat saya konsisten bikin postingan promosi ya, terus alhamdulillah banyak yang masuk gitu. Nah setelah itu kawan-kawan usahakan harus bisa nyuruh dia untuk nge-save kontak kita ya, nyuruh nge-save kontak kita gitu. Karena kalau misalkan belum nge-save kontak kita, nanti ketika kita bikin postingan di WA ya, atau bikin promosi di WA, itu nggak bakalan terbaca atau nggak bisa dilihat ya sama calon resellernya atau sama databasenya gitu. Nah makanya harus diusahakan calon resellernya itu harus nge-save kontak kita ya, jadi nanti ketika kita bikin pesan suara atau broadcastan juga nyampe gitu kan, kalau misalkan udah di simpan atau udah saling save, mohon maaf. Nah setelah itu kita tanya ya kabarnya gitu kan, pendekatan. Nah ini untuk tahapan pendekatan gitu, jadi kita harus bisa basa-basi dulu, jangan sampai orang lain baru masuk ke WA kita ya, kita langsung jelasin ya, langsung presentasi gitu, nanti yang ada orang tersebut itu malah menghilang, malah kabur ya. Mungkin kawan-kawan juga pernah mengalami yang mana orang tersebut baru masuk, terusan kita presentasi dan akhirnya malah kabur ya. Nah itu dikarenakan kita belum istilahnya belum akrab gitu kan, belum bisa basa-basi gitu ya. Makanya penting juga untuk pendekatan gitu, supaya orang lain merasa nyaman, karena dari rasa nyaman tersebut itu bahkan kebangun emosionalnya kawan-kawan semuanya gitu. Nah terusan seperti itu kita tanya kabarnya, misalkan tanya kabar ya, alhamdulillah baik katanya, bisnis apa ya kak. Nah kalau misalkan dia terus nanya sama kita, jangan dulu dipresentasi ya. Kalau misalkan belum istilahnya dari chatnya atau dari pesannya itu belum kelihatan nyaman ya sama kita, jangan dulu dipresentasi gitu. Nah sama kita didoain aja, didoain ya supaya makin kebangun gitu kan emosionalnya. Kalau misalkan udah kebangun emosionalnya, nanti mudah juga untuk menjelaskan bisnisnya gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu untuk masalah si calon resellernya, kebutuhannya gitu. Jangan sampai mereka belum memberikan masalahnya atau kebutuhannya, kita udah ujung-ujung langsung kasih penjelasan gitu kan, nanti yang ada orang tersebut itu nggak bakalan responsif ya. Karena orang lain misalkan yang dibutuhkannya ini malah sama kita dikasih obat yang lain gitu kan, atau solusi yang lain. Sama seperti kawan-kawan semuanya, misalkan kalau ke dokter nih ya, dari rumah itu sakit kepala terusan pengen diperiksa ke dokter gitu kan. Nah begitu sampai di dokter nggak ditanya apa-apa tapi langsung dikasih obat, otomatis gimana respon kawan-kawan semuanya? Pasti ngerasa nggak enak ya, pasti ngerasa kayak gimana gitu kan. Nah sama begitupun calon reseller gitu, jadi harus kita cari dulu kebutuhannya, harus cari tahu dulu masalahnya gitu kan. Nah setelah itu, saya seorang ibu rumah tangga katanya, melahirkan usia anak dan sampai seterusnya ya, bisa dibaca sama kawan-kawan. Nah kan dengan sendirinya mereka itu mengeluarkan unek-unek atau masalahnya ya. Nah sama kita diangkat gitu kan, diangkat dulu, dipuji dulu gitu kan, disanjung dulu. Nah kalau misalkan orang udah disanjung atau udah diangkat ya, itu biasanya merendahkan ya kan, merendahkan ya. Setelah mereka merendahkan atau calon resellernya,
menurunkan gitu kan. Saya jalan hampir 5 tahun kak katanya, kios masih ngontrak tuh kan. Dia mengeluarkan masalahnya, mengeluarkan kebutuhannya gitu. Berarti kalau misalkan udah mengeluarkan masalahnya, kita kasih solusi bisnis ini itu jauh lebih mudah gitu kawan-kawan ya. Oh ya nggak apa-apa, santai aja kan. Jadi bikin nyaman gitu ya. Wih, hebat banget, udah lama ya, pastinya udah berhasil banget. Jadi kita terus angkat gitu kan. Nah kita terus angkat, mereka itu bakalan makin menurunkan gitu, makin menurunkan masalahnya, atau makin belak-belakan lah intinya ya. Nah gitu kata saya. Astagfirullah, nggak kebayang ya kalau misalkan sampai nggak kebayar. Nah jadi kita eh, apa dengan secara tidak langsung orang tersebut itu supaya ngebayangin gitu kan, supaya ngebayangin gimana nanti kalau misalkan kedepannya nggak bisa kebayar, atau gimana kalau misalkan kedepannya kita malah terlilit utang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sama kita itu ditambah lagi masalahnya, supaya mereka itu makin makin cari-cari solusinya ya. Kalau misalkan orang lain udah mencari-cari solusinya gitu kan, ketika ditawarkan bisnis ini itu bakal menjadi solusi kawan-kawan semuanya. Nah setelah itu, nah katanya kapok ya, bisa dibaca sama kawan-kawan. Nah tapi kalau misalkan kata saya ada peluang usaha yang bisa melunasi hutang TT sama teman-temannya, yang mana bisa dikerjakan dari mana aja kapanpun bisa, tapi satu harinya dibayar 400.000. Jadi kita yang kita tawarkan itu bukan penghasilan diri kitanya ya, tapi marketing plan yang ada di bisnis PTBS gitu. Jangan sampai kita tawarkan diri kita. Kalau misalkan kita tawarkan diri kita, yang ada orang lain nanya keberhasilan kita gitu kan, pendapatan kita, dan sekarang udah apa yang didapatkannya pasti seperti itu kalau misalkan kita menjual pendapatan kita ya. Atau menjual istilahnya diri kita dalam bisnis ini gitu. Jadi yang harus kita jual itu marketing plan, karena kan di bisnis ini ya kalau misalkan dikerjakan dengan serius satu hari minimalnya dibayar 400.000 kawan-kawan gitu. Nah katanya emang ada apa mungkin berbayar ya, zaman sekarang apa sih yang gratis, semua berbayar ya kak katanya. Nah tentunya kata saya ada, cuma jangan mau tahu gitu kan, jangan mau tahu, mohon maaf ya, jangan mau tahu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan orang di jangan-jangan itu makin makin nekat gitu kan, makin nekat, makin cari tahu ya kawan-kawan semuanya. Nah caranya gimana? Nah kalau misalkan udah seperti ini, kita istilahnya diulur ya, diulur, jangan terus ditarik gitu kan. Kalau misalkan terus ditarik, mereka berkurang penasarannya, nggak mau melanjut ya untuk cari taunya gitu kan. Jadi kita harus mengulurnya supaya makin menggebu-gebu penasarannya kawan-kawan semuanya ya. Setelah itu jangan mau tahu tenda ya bahaya ya, sama kita dibercandain gitu kan, biar ngerasa nyaman terusan kebangun emosionalnya. Oh biarin deh bahaya juga. Emangnya udah siap rekeningnya kembung gitu kan, sama saya dibikin bercanda gitu kan, supaya makin penasaran. Dan akhirnya ya beliau itu langsung gitu kan, langsung. Nah saya belum pernah nemuin yang beneran real membayar kak. Biasanya iklan aja kak, tapi belum pada terbukti, makanya penasaran jualan apa sih bisa segitu kan, jualan apa bisa segitu katanya. Nah setuju banget, jadi kita ikutin dulu obrolannya gitu, jangan sampai didebat ya, jangan sampai dipotong obrolannya, tapi sama kita diikutin gitu ya. Kita bilangnya setuju banget kak, pemikiran saya juga waktu dulu seperti itu gitu kan, tapi setelah dijelasin ternyata bisnis ini berbeda gitu. Jadi seolah-olah ya kita membetulkan atau meluruskan ya kawan-kawan semuanya, berbeda. Bahkan pas saya gabung bonusnya nyata masuk rekening kata saya. Syaratnya apa kak buat gabung, bayarnya mahal kak, serius nanya kak tuh kan. Jadi makin menggebu-gebu ya, makin penasaran kawan-kawan semuanya. Nah kalau misalkan udah seperti ini sama kita diurul terus gitu kan, mohon maaf ya, dikendorin ya, dikendorin gitu kawan-kawan semuanya. Nah serius kak, coba buktikan omongan kakak tuh kan, malah terus ya, malah terus nanya. Nah kalau misalnya serius, insya Allah saya bantu jelaskan gitu kan. Oh serius kak katanya, Bismillah ya, insya Allah dari informasi ini bisa menjadi pintu rezeki terbaru buat teteh sama keluarga katanya. Kata saya ya, Bismillah kak, insya Allah ya bisa dibaca sama kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan ini bisa dipakai juga ya buat calon prospekan yang lainnya. Nah kalau misalkan udah, mudah-mudahan ini jalannya yang alokasi lewat kakak katanya. Nah itu berarti udah pasrah gitu kan, siap menerima solusi ya, siap menerima solusi dari kita. Nah kalau misalkan calon reseller udah pasrah seperti ini ya, ketika dijelaskan, ketika dipresentasi sama kita ya, mereka makin
makin cari tahu ya kalau misalkan udah kebangun emosionalnya kayak gini, jadi di presentasi pun enak gitu, nggak bakal ada alasan. Nah saya presentasi dikasih dulu profil perusahaannya tuh kan, nah peluang kemitraannya ya, terusan testimoni. Nah ini paling penting di akhir ya, testimoninya, supaya orang lain membayangkan ya atau melihat bahwa orang lain juga udah banyak yang membuktikan gitu kan. Nah sedangkan orang lain bisa, mereka bakal ngerasanya saya juga bisa gitu. Nah kan makin terus ngechat tuh gimana caranya, apakah jualan secara langsung, apakah kita restock barang dulu katanya, atau gimana kah, apa kita nawarin ke orang face to face katanya begitu. Masya Allah luar biasa ya kawan-kawan, ini bisa dipraktikkan juga sama kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti untuk skripnya tinggal dijapri ke saya kawan-kawan semuanya, kalau misalkan mau pakai cara saya yang ini insya Allah bisa menambah pengetahuan juga, bisa menambah closingannya juga. Mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.